pemirsa, Harian Yusifik MRTV kembali hadir di tengah-tengah kesibukan Anda. Bersama saya, Rizky Ridhollah yang akan mengabarkan berita teraktual, terbaru, dan terpercaya. Rabu, 17 Maret 2021. Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menargetkan melakukan pembelajaran tatap muka kembali pada Juli 2021 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka Juli 2021 mendatang. Seiring dengan pemberian vaksin kepada para tenaga pendidik. Namun, pembelajaran tatap muka ini dilakukan dengan sistem rotasi, di mana hanya sekitar 50% saja yang melakukan pembelajaran tatap muka. Sisanya melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran tatap muka ini tentunya dilakukan dengan sistem protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengetahui respon terkait wacana ini, kita sudah terhubung dengan salah satu reporter MRTV, Bagas Anwar, yang akan berbincang dan mewawancarai beberapa mahasiswa. Silahkan Bagas dengan liputan Anda. Baik pemirsa, di sini saya Bagas Anwar sudah terhubung dalam video conference untuk berbincang dan mewawancarai beberapa narasumber kita terkait wacana dari Kemendikbud yang akan melakukan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang. Ini langsung saja. Ya, sekarang kita sudah terhubung dengan kedua narasumber kita. Ada Kak Yayat dari mahasiswa Akpar Siliwangi dan Kak Dewi dari mahasiswa akuntansi Universitas Kuningan. Langsung saja kepada narasumber pertama, Kak Yayat. Halo Kak Yayat. Halo. Langsung saja, bagaimana tanggapan Kak Yayat terkait wacana dari Kemendikbud mengenai belajar tatap muka kembali pada Juli 2021 mendatang? Oke. Kalau untuk saya pribadi ya, khususnya saya sebagai mahasiswa D3, tentunya saya dan teman-teman yang lain juga ya, yang D3 juga, itu sangat mengharapkan sekali adanya pembelajaran tatap muka. Karena untuk pembelajaran daring atau online ini terbilang masih baru ya. Jadi kalau menurut saya masih belum siap secara total untuk melakukan pembelajaran secara daring ini. Karena mungkin kendala itu dirasakan oleh pelajar atau mahasiswa dan juga para pendidiknya. Nah, selain itu, kalaupun misalkan ada wacana atau misalkan target nanti Juli 2021 akan tatap muka kembali, mungkin itu tidak akan normal secara utuh ya. Karena untuk menormalkan kembali kan banyak aspek yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Mungkin dari segi vaksinasi COVID-19, untuk protokol kesehatan yang ketat, dan dana mungkin yang saya nggak tahu. Cuman ya yang pastinya untuk menormalisasikan kembali banyak sekali faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dan juga kesiapan masyarakatnya, khususnya pelajar. Nah, selain itu, jadi kalau dari saya pribadi kembali lagi sangat mendukung sekali untuk program pemerintah ini. Kalau misalkan nanti Juli 2021 akan melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali, walaupun mungkin nanti kalau saya dengar-dengar sih ya katanya cuma 50%-an lah, jadi nggak semua. Tapi walaupun begitu, itu akan lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Kak Yayat atas tanggapannya. Langsung saja kepada narasumber kita yang kedua, Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Apakah sudah terhubung? Ya, sudah. Bagaimana tanggapan Kak Dewi terkait wacana dari Kemendikbud tersebut? Saya setuju ya dengan pendapatnya Kak Yayat. Saya juga sangat mendukung pemerintah
jika pemerintah memang akan melangsungkan pembelajaran secara offline di bulan Juli mendatang gitu. Karena kenapa ya? Saya merasa bahwa sistem pendidikan secara online itu tidak efektif. Maksudnya kurang efektif karena yang saya rasakannya yang pertama dari sistem absensi. Kebetulan di Universitas Kuningan absensi itu melalui situs web yang kadang situs tersebut mengalami error, kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang lupa akan absensi tersebut gitu. Dan absen itu kadang mempengaruhi beberapa nilai mata kuliah gitu. Terus yang kedua, itu ada banyaknya materi yang mengharuskan atau membutuhkan pembelajaran secara offline. Karena khususnya ya di program studi saya itu program studi akuntansi itu ada beberapa mata kuliah yang berpraktikum seperti itu. Kemudian yang ketiga, kendala sinyal. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, karena tidak semua orang itu berada di kawasan yang memang sinyalnya oke gitu. Ada nih yang di pelosok juga, yang kadang sinyalnya nggak oke gitu kan. Itu menjadi kendala yang cukup berarti menurut saya. Nah, kemudian kita bisa membandingkan sih dengan bidang-bidang yang lainnya, seperti di bidang ekonomi, di pusat perbelanjaan. Nah, sekarang kita bisa lihat ya di pusat perbelanjaan. Di pusat perbelanjaan itu banyak sekali orang-orang yang datang untuk berbelanja dan berkerumun, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Lalu kenapa kita tidak menerapkan juga di bidang pendidikan seperti itu? Kita melakukan pembelajaran secara offline dan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Nah, pada intinya saya berbicara di sini adalah saya menyetujui wacana pemerintah yang akan melaksanakan pembelajaran secara di Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pada narasumber Kak Yayat dan Kak Dewi. Jangan lupa selalu terapkan 3M. Terima kasih. Sekarang Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya laporkan terkait wawancara dengan beberapa narasumber. Saya Bagas Anwar mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan beserta segenap kru yang bertugas saya mohon undur diri. Saya hubungkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bagas atas inputan Anda. Pemirsa, berita tadi menutup acara harian New Civic pada kesempatan ini. Saya Rizky Ridhoulo dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di harian New Civic edisi berikutnya. Selamat malam.